Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif Fasihurianto, NIM 2040701088. Presentasi saya hari ini adalah arsitektur vernakular rumah Bellevue. Perubahan vernakular rumah Bellevue terdapat di penggunaan bahan bangunan modern. Sebelum rumah Bellevue tradisional biasanya dibangun dengan bahan alami seperti kayu, bambu, daun, dan daun sagu. Struktur atapnya biasanya berbentuk limas atau tumpang dengan bahan atap dari hijau atau daun kelapa. Sesudahnya, dalam perkembangannya, penggunaan bahan bangunan seperti semen, bata, baja, dan kaca mulai menggantikan bahan-bahan tradisional yang tadi seperti bambu, kayu, dan lain-lain. Meskipun demikian, beberapa Bellevue tetap mempertahankan elemen-elemen kayu dan bambu pada bagian tertentu untuk menjaga nilai budayanya. Perubahan fungsi ruang. Sebelumnya, fungsi utama rumah Bellevue adalah sebagai tempat musyawarah adat, pertemuan komunitas, upacara, dan perayaan tradisional. Di beberapa wilayah, rumah Bellevue juga berfungsi sebagai tempat tinggal bagi para pemimpin adat atau tokoh masyarakat. Sesudahnya, kini fungsi Bellevue tidak hanya sebatas pada kegiatan adat, tetapi juga sering digunakan untuk kegiatan sosial dan budaya yang lebih modern, seperti acara pertemuan pemerintahan, seminar, dan ruang serbaguna. Beberapa Bellevue bahkan digunakan untuk tujuan pariwisata atau sebagai pusat kebudayaan. Lalu ada perubahan desain arsitektur. Sebelumnya, rumah Bellevue tradisional memiliki desain yang sangat mencerminkan budaya dan nilai-nilai lokal. Misalnya, struktur atap yang menjulang tinggi, tiang-tiang besar yang kokoh, dan penggunaan ruang terbuka untuk sirkulasi udara dan penerangan alami. Sesudahnya, dengan pengaruh desain arsitektur modern, ada perubahan pada gaya dan elemen desain. Beberapa Bellevue kini mengadopsi bentuk-bentuk yang lebih kontemporer, seperti atap dasar atau penggunaan ruang tertutup dengan desain minimalis. Meskipun demikian, elemen-elemen tradisional seperti ornamen kayu dan ukiran tetap dipertahankan. Lalu ada peningkatan ukuran dan skala. Sebelumnya, rumah Bellevue tradisional umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, cukup untuk menampung masyarakat adat lokal dalam pertemuan atau upacara. Sesudahnya, seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat yang semakin besar, banyak rumah Bellevue yang dibangun lebih besar dan lebih megah untuk mengakomodasi acara atau kegiatan yang lebih besar. Beberapa rumah Bellevue bahkan dibangun dengan kapasitas yang dapat menampung ratusan orang. Lalu ada pengaruh urbanisasi dan globalisasi. Sebelumnya, rumah Bellevue didirikan di daerah pedesaan atau di pusat-pusat adat yang jauh dari kota-kota besar, dan desainnya sangat berhubungan dengan lingkungan alam sekitar. Sesudahnya, seiring dengan urbanisasi, beberapa rumah Bellevue kini dibangun di kawasan perkotaan atau daerah yang lebih modern, mengadaptasi gaya hidup dan kebutuhan kota. Selain itu, pengaruh globalisasi juga membawa berbagai elemen desain asing, meskipun masih ada upaya untuk mempertahankan nilai-nilai budaya lokal. Lalu ada teknologi dan infrastruktur. Sebelumnya, pada masa lalu, rumah Bellevue hanya mengandalkan teknologi dan peralatan sederhana. Pencahayaan berasal dari cahaya alami atau penerangan dari api, dan ventilasi bergantung pada desain bangunan yang terbuka. Sesudahnya, dengan adanya perkembangan teknologi, banyak rumah Bellevue sekarang dilengkapi dengan fasilitas modern seperti listrik, pendingin udara atau AC, sistem suara, dan peralatan audio visual. Ini memungkinkan pengguna Bellevue untuk acara yang lebih kompleks, lebih seperti konser atau seminar. Tata letak ruang.
Ruang utama beliau cukup luas dan terbuka tanpa sekat, jendela, atau pintu. Bagian kanan dan kiri rumah terdapat tempat duduk yang panjang mengelilingi bangunan. Di salah satu sisi terdapat satu ruang tertutup yang menjadi kamar tidur sekaligus tempat berkegiatan rumah tangga lainnya. Denah rumah beliau berbentuk persegi panjang dengan ruang utama terbuka tanpa dinding, melambangkan keterbukaan dan kebersamaan. Rumah ini ditopang oleh tiang-tiang kayu yang kokoh, mengangkat struktur dari tanah sebagai simbol stabilitas dan hubungan dengan leluhur. Tangga utama di bagian depan berfungsi sebagai akses masuk dan simbol penghormatan. Ruang tengah yang luas menjadi pusat kegiatan adat, rapat, dan upacara, mencerminkan fleksibilitas dan nilai sosial masyarakat Maluku. Denah ini menggambarkan harmoni antar manusia, alam, dan tradisi. Kesimpulannya, rumah tradisional Balio dan rumah vernakular memiliki perbedaan yang mencolok dalam konteks fungsi dan filosofi. Rumah Balio adalah rumah adat khas Maluku yang berfungsi sebagai tempat ritual, musyawarah adat, dan penyimpanan benda-benda sakral. Desainnya mencerminkan nilai-nilai budaya, spiritual, dan sosial masyarakat Maluku, dengan ciri utama berupa struktur terbuka tanpa dinding, tiang penyangga, serta ukiran yang syarat makna simbolis. Sementara itu, rumah vernakular adalah konsep arsitektur yang merujuk pada rumah-rumah tradisional yang dibangun berdasarkan adaptasi terhadap lingkungan, iklim, dan kebutuhan lokal. Rumah vernakular lebih berfokus pada aspek fungsionalitas sehari-hari, memanfaatkan bahan-bahan lokal, dan menyesuaikan desain dengan kondisi geografis. Rumah vernakular tidak memiliki muatan simbolis kuat seperti Balio, tetapi lebih menekankan pada keberlanjutan